صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلود الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى على محمد اللهم صل عليه. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Ar-Rahman dan seluruh jemaah, insya Allah kita beriktikaf, kita bersama-sama menuntut ilmu dan serta ilmu hikmat yang tersusun dalam jannah. Terus sekalian, hari ini tanggal berapa Muharram? Tiga. Sudah tiga. Ya. Malam ketiga ini. Masih kajian kita masa-masa dulu bahwa dalam peristiwa Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang ada pada kisah-kisah. Ada beberapa hal yang kita akan saya sampaikan bahwa apa sih amalan terbaik pada tanggal 10 Muharram hari Asyura. Karena kalau saya berbicara di minggu depan sudah mepet. Minggu depan itu adalah 10 Muharram. Dan menurut Imam Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa Allah membuka tahun dengan bulan Haram. Dibuka tahun Hijriah itu di bulan apa? Bulan Muharram. Dan menutupnya juga dengan bulan Haram. Ya, kan kemarin kita katakan Ashurul itu dari, karena kita ngambil dari Zulqa'dah
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab. Nah, sebetulnya dibuka dari bulan Muharram dan ditutup dengan Muharram juga, bulan Haram. Nah, tidak ada bulan setelah Ramadan yang lebih utama untuk berpuasa ya, selain Muharram. Jadi memang di Ashurul ini banyak sekali puasa-puasa yang dianjurkan oleh Nabi Rasulullah SAW karena memang dibukanya bulan Muharram dan ditutupnya bulan Muharram. Puasa yang terbaik setelah Ramadan ya di bulan Muharram itu sendiri. Bulan Muharram itu ya kita bilang tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu kita perbanyak puasa-puasa. Ya, dalam hal ini sejalan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afdal siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram." Ya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, syahrul bulan Allah, yaitu Muharram. Nah, dari konteks ini apa sih amalan yang terbaik? Amalan yang terbaik yang pertama berpuasa di hari Asyura. Kenapa puasa di hari Asyura? Ini ada satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ketika Nabi tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi. Siapa itu orang-orang Yahudi? Yahudi. Hah? Bani Israel. Bani Israel. Siapa? Orang-orang Yahudi itulah orang-orang yang mempercayai Taurat. Siapa yang memberikan Taurat? Nabi apa yang memberikan Taurat? Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang Nabi Musa. Nah, dia melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Kok puasa? Kenapa puasa? Kemarin ngapain kok puasa? Ini hari aku, kata orang Yahudi. Ini hari aku. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Ya, serta minggu lalu kan Nabi Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan. Nabi Musa dan kaumnya selamat dan Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Nah, rasa syukur tersebut oleh orang-orang Yahudi, maka mereka puasa. Nah, karena mereka puasa di saat kemenangan Nabi Musa ditolong oleh Allah, ya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa'ana ahadu bi Musa minkum." Aku ini lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Jadi kalau Rasulullah, lah, karena ini Allah yang menyelamatkan Nabi Musa, gitu, maka kita harus bersyukur. Nabi Musa itu siapa? Nabi Musa itu kan utusan Allah. Kita disuruh beriman pada siapa? Allah. Rukun iman ada berapa? 6. 56. Rukun Islam 5. Oh, Iman 6. Nah, apa saja? Iman pada Allah. Iman billah wa malaikatihi Wa wa malaikatihi. kutubihi wa rusulihi apalagi malaikat, wa apalagi rusuli wa Kitab. rasul siapa? ya termasuk Musa. Tapi semua rasul, ya. Kita yang kita tahu rasul itu 25, yaitu semua itu harus kita imani.
Karena Nabi Muhammad SAW beriman, ya beriman kepada Allah, ya beriman kepada Rasul, dan ini Nabi Musa diselamatkan di saat itu. Jadi bersyukurnya kepada Allah, ya atas hambanya Rasulullah Nabi Musa. Anak ahad itu, ya, saya ini lebih berhak daripada kamu, karena Nabi Musa itu Rasulullah. Nah, lalu beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya berpuasa. Makanya inilah hadis yang memberikan sunnah puasa di bulan Asyura. Awalnya orang Yahudi, orang Yahudi yang puasa di bulan Asyura. Nah, kemudian Nabi Muhammad, kita lebih hak, kita yang puasa. Masa orang Yahudi puasa kita enggak? Nah, tetapi beliau nggak mau puasa, nggak mau sama seperti orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasanya cuma kapan? Sabtu. Tanggal 10. Nah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Siapa yaum Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah." Apa? Saya disuruh puasa, apa sih ganjaran puasa di bulan Asyura? Nah, puasa Asyura itu, ya aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi kita puasa 1 hari 1 tahun hilang itu. Ya. Dosa yang mana yang hilang? Dosa-dosa yang kecil kepada Allah. Tapi kalau syirik, bisa harus bertobat. Ya. Dosanya kepada Allah, dosa kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman, termasuk tidak? Tidak. Tidak. Minta maaf dulu. Minta maaf dulu nggak bisa. Yang paling berat dosa sama kita. Ya. Ya gue maafin, tapi masih ada tapi kita. Gue udah maafin, tapi masih sakit gue maafin. Nggak los, berat dia minta maaf. Kalau kepada Allah, gampang. Syirik saja bertobat, benar-benar bertobat diampuni. Tidak mengulang. Membunuh aja diampuni kok. Ya, ada kisah gitu ya. Yang 99 dapat hidayah dia. Mana sih dia? Dapat hidayah dia. Mau obat. Dan 99 datang kepada satu al-abid, orang ahli ibadah. Ya. Saya mau obat. Kenapa namanya? Terus salahnya apa? Sudah membunuh. 99. 99 saya. Astagfirullahaladzim. Udah mana? Nggak bisa ya. Genap. Karena dia bilang kesel nggak perlu gimana obat. Tambahin. 100 cepet 100 tuh. Tapi dia masih belum obat. Dia cari lagi. Bukan al-abid, bukan ahli ibadah. Al-alim. Jadi bedanya ahli ibadah dengan alim beda. Ya. Al-alim itu bijaksana. Makanya orang ahli ibadah itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Orang beramal, sholat itu dirinya aja itu semuanya. Tapi kalau alim bukan untuk dirinya, untuk semua. Ya ngajar, ya cuma. Kalau ibadah enggak, bukan dirinya aja. Ya. Datanglah kepada al-alim. Saya mau bertobat. Oh boleh, kenapa? Silakan, Allah maha.
Innallaha yuhibbut tawwabin, yuhibbut tawwabin. Allah itu menyenangi orang-orang yang bertobat. Allah suka pendosa yang bertobat. Bukan pendosa yang tidak bertobat, tetap akan dihukum. Tapi pendosa yang bertobat. Ntar dulu, sebelum tobatnya ngapain? Ini saya. Tadinya saya sudah lulus sudah lulus ini. Saya datang kepada seorang saya mau buat gak boleh. Ya udah sekalian 100 udah saya. Boleh nggak sih? Oh nggak apa-apa. Silakan bertobat. Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Silakan bertobat. Nah, kondisi dia bertobat. Tapi kamu harus keluar dari tempat itu. Kalau daerah A ini kamu di situ nggak benar, harus hijrah. Nah, ini kan bulan hijrah ini. Harus pindah minaz zulumat ila nur. Harus pindah kemana? Ke kampung yang orang-orangnya yang baik-baik deh, kan gitu. Ada kan kampung yang misalnya dulu di Sumatera itu ada itu yang ditakutin. Satu kampung saya sebutkan. Nah, itu tempat isinya kalau semua itu. Kamu pindah, pindah lah. Tapi di saat dia pindah, perjalanan pindah, ajalnya sampai mati dia. Kira-kira masuk surga, masuk neraka. Tentu. Nah, malaikat turun, malaikat azab dan malaikat rahmat. Apa malaikat rahmat bilang? Wah ini saya berkata enggak nih, masih belum tahu, belum sampai ke sana. Diskusi, musyawarah, ukur. Nah, pas diukur dari tempat dia tinggal ke tempat yang dia mau tobat, bedanya cuma 1 meter, dikit banget. Nah sudah, ada rapat, ini udah lewat, dah masuk surga. Enak ya? Nah, surga itu gampang kok. Ada nggak orang masuk nggak pernah sholat masuk surga? Ada. Ada orang nggak pernah sholat masuk surga? Ada. Belum pernah. Malam. Jadi zaman Rasul malam dia baru mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikut perang. Belum sempat sholat itu kebunuh, mati, surga. Jadi surga itu bukan karena amal ibadah. Ya. Jadi ingat, surga itu karena amal ibadah, bukan karena kita baik, bukan karena kita itu. Karena rahmat Allah. Jadi surga itu orang masuk surga karena rahmat dari Allah. Makanya kita perlu adalah cari rahmat Allah. Mana rahmat Allah? Ini kalau ngaji begini ini rahmat Allah jujur. Ya. Datanglah rahmat Allah. Maka kalau ngaji itu di depan semua itu rahmat Allah akan turun. Ini banyak rahmat Allah kan kosong ya, jatuh pada kosongan. Nah, itu rahmat Allah. Bukan karena kita ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sholat, terus kita mendapat surga, belum tentu. Belum tentu. Kalau begitu saya masuk sholat dah. Malah lebih jauh. Jangan berpikir begitu, gak bakalan. Yang sholat tadi belum tentu, apalagi yang jangan dibalik pikirannya. Kalau begitu gak usah sholat tuh. Parah. Allah yang enggak juga. Ya, artinya kita yang ahli ibadah jangan merasa sombong. Saya udah ahli ibadah, udah paling benar. Maka orang lain salah. Paling pinter lagi, paling benar, paling pinter, gitu. Gak mau dikasih tahu lagi kan kacau juga. Karena kalau merasa pinter itu gak mau dikasih tahu. Gak ada yang paling pinter saya, yang paling terberat. Itu tidak menjamin. Nah, yang menjamin semakin dia tawadhu,
Itulah salah satu ya padilah orang yang melakukan puasa di hari Asyura. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kemudian Rasul bersabda, lagi baqitu ila qabilin la sumpanna at-tasir. Jadi jika aku masih hidup, kata Rasulullah, sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9. Tapi ya ajal menjemput Rasulullah belum sampai 1 tahun dari kondisi ini, beliau wafat. Sudah puasa belum Rasulullah? Kasuran belum. Tapi sudah ngomong belum? Sudah. Kalau tahun depan, kalau ada umur, saya puasa. 9-10 ya. Makanya disunahkan puasanya bukan hanya Asyura, tapi Tasu'a. Asyura kapan? 10 Muharram. Hari Kamis. Berarti dari Rabu ya. Hari Kamis kan? Ini kan pagi nih. Hari Kamis 10. Rabunya 9. 9 puasa juga. Di 9 Tasu'a. Boleh nggak 11? Boleh, yang penting beda dengan orang Yahudi. Kalau sunnahnya 9-10. Boleh nggak 9-10-11? Boleh. 9-10-11-12-13-14-15 boleh. Yang nggak boleh puasa ya. Kalau Asyura itu menyerupai orang Yahudi. Yang nggak boleh puasa itu di hari Jumat aja, itu nggak boleh. Khusus ya. Harus ada Kamis, Jumat Sabtu gitu. Nggak boleh. Jadi harus ada digandeng-gandeng ya, niatnya. 10 boleh nggak puasa? Boleh. Ya, asal buat aja. Tapi niatnya karena Allah. Karena biar bagaimana di bulan Muharram. Kenapa kita melakukan hal itu? Ya, di bulan Muharram ini lagi-lagi saya ingin kita ingatkan diri kita bahwa apabila kita melakukan kebajikan dilipat gandakan. Kalau berbuat maksiat dilipatkan. Dilipat gandakan dengan Allah dan makanya disebutkan. Ya, pokoknya boleh 9-10, 10-11, 9-10-11 boleh lah. Biar nggak sama dengan orang Yahudi. Itulah salah satu ya fadilah keutamaan ya kalau kita puasa Asyura ya pada 10 Muharram. Nah, kemudian ada lagi apalagi amalannya? Memperbanyak taubat dan istighfar. Kenapa kok disuruh lagi bahwa ini adalah Asharul Hurum, bulan yang penuh. Bila kita berbuat kebajikan dilipat gandakan, berbuat dosa dilipat gandakan, maka kita banyakkan istighfar. Ya. Nah, Ibnu Abbas berkata Allah mengkhususkan 4 bulan haram dan menjadikan dosa di dalamnya lebih besar serta amal soleh lebih besar pahalanya. Ya, kalau memang sudah nggak ada orang yang nggak berdosa, ada yang nggak punya dosa di sini? Enggak ada. Banyak. Saya nggak punya dosa besar dulu gitu. Dosa kecil nggak ada, dosa besar banyak. Dosa besar dulu. Artinya nggak ada orang yang tidak punya dosa. Jadi kita juga kemarin itu ada menteri ditanya sama mahasiswa, aku bersalah nggak? Aku bersalah nggak? Kata menteri, ya menterinya pinter juga. Salah apa? Ya kamu salah nggak? Semua manusia punya salah. Mahasiswa kan salah dalam kebijakan ketika semua manusia punya salah.
bersalah, nggak ada orang yang nggak punya salah, nggak ada orang yang nggak punya dosa. Ada kita yang nggak bersalah? Nggak ada. Jangan sombong lah, ya, karena kita adalah tempat kesalahan. Al-insan wal khata wal nisyan. Jadi manusia itu adalah mahalul khata wal nisyan, tempatnya dosa dan lupa, salah dan lupa. Imam Mundari itu tempatnya. Jangan merasa ini sudah. Itu kondisi yang terjadi. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah dan berbuat baik. Memang tidak ada hadis sahih yang mengatakan sedekah. Lebaran raya memang ada? Nggak ada dalilnya. Gitu. Cuma tradisi kita. Ya. Kalaulah di bulan Muharram ini apa sih yang kita buat? Ya sudah, kita santunan anak yatim. Sebetulnya santunan anak yatim bukan hanya di bulan Muharram, bukan sebelum Muharram doang. Santunan anak yatim mah tiap hari. Di setiap saat. Ya sih, kamu kan punya itu yayasan yang ada yatimnya. Nah kalau orang cuma nyantuninnya cuma di bulan Muharram, kesian gak makan gitu. Tetapi kenapa di bulan ini dimunculkan? Ini motivasi dari para ulama. Ayo, kenapa? Lagi-lagi tadi di bulan Ashharul Hurum ini, apabila kita bersedekah dilipat gandakan, mumpung di bulan haram ini, ayo dilipat gandakan. Nah ini yang motivasi seperti ini. Nah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apa saja yang kalian kerjakan untuk diri kalian, niscaya kalian mendapatkannya di sisi Allah. Jadi bukan hanya untuk di bulan Muharram, tapi mumpung di bulan Muharram, kalau di bulan lain bulan Muharram bulan depan. Ya, kita kan punya edukasi yatim. Bulan Muharram terus. Ya. Kalau bisa jangan hanya bulan Muharram, dipikirin juga. Gitu. Makanya perlu juga digenjot juga. Ayo gitu. Jangan nunggu Muharram kelamaan, kesian orang yatim. Nah, berapa ukuran anak yatim? Anak yatim itu umurnya sebelum dia balik. Nah kalau SMA ya pada mau sama kepala anak yatim. SMA KPRI berebut. Kenapa kita disuruh mengusap kepala anak yatim? Ya, ada sahabat bertanya, ya Rasul, saya ini keras banget hati saya. Afsal disuruh usap kepala anak yatim. Bukan usap doang, perhatikan anak yatim. Perhatikan anak yatim, usap doang. Nanti ada dia sebelum balik, zaman SMA, repot. Kenapa kok hati yang keras ini apabila mengusap anak yatim menjadi lembut? Kan juga bukan cuma usap terus jalan, bukan begitu. Artinya perhatikan anak yatim. Kalau kita perhatikan anak yatim, bagaimana dia? Anak yatim bahagia nggak? Ada nggak anak yatim bahagia? Sebahagia-bahagianya anak yatim pasti ada kurang. Apa yang kurang? Kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Dari orang tua. Kasih sayang dari orang lain sama tidak dengan orang tua? Berbeda. Itulah yang membuat anak yatim itu berat. Kalau dia kaya tetap saja. Bagaimana kalau anak yatim kaya? Masih ini
yang kita berikan kan usaha kasih sayang itu banyak kok, yang lain-lain perhatian. Itu yang terpenting. Kalau orang-orang yang hatinya keras banget, berarti melihatnya begitu. Bagaimana dia sedihnya. Nah, itu yang menjadikan hati kita semakin lembut untuk kalau kita berdekatan dengan anak yatim. Ana wa kafil yatim hakaza. Saya, kata Rasulullah SAW, terhadap anak yatim kayak gini nih, sambil Dekat. ya, bukan orang yatim, orang yang memperhatikan anak yatim ini kayak gini. Orang yang ngurus anak yatim ini antara jari tengah dan jari telunjuk di surga fil jannah. Jadi kalau pengen berdampingan dengan Rasulullah SAW, apain? Perhatikan anak yatim. Udah saya seperti uang, kalau lewat seperti uang yatim, ya nggak begitu perhatiannya. Gitu kan. Bukan hanya perhatian pandangan doang, deketin aja. Jajan. Itulah kata Rasulullah SAW. Dan percepat yang keempat, memperbanyak zikir dan tilawah Al-Quran. Ya. Kenapa di bulan ini kita memperbanyak zikir dan tilawah Al-Quran? Lagi-lagi tadi, semakin kita banyak kebaikan kita di bulan Haram, kebaikan kita dilipat gandakan. Ahabul kalami ilallah arba'. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita selalu baca itu. Di setiap sholat kita baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dan kadang-kadang di subuh kita baca Tahlil la ilaha illallah. Boleh tak la ilaha illallah setiap sholat? Ya boleh. Ini yang dibiasakan. Kenapa? Apakah hanya di bulan Muharram? Tidak. Di saat begini banyakin gitu. Kalau kemarin biasa 100, naikin. Gimana naikin ya? 101 gitu. Naik juga kan 101. Naik lumayan yang 1 dimakan naik. Paling enggak itu adalah kiat-kiat kondisi-kondisi untuk sibukan. Nah, yang kelima, meluaskan nafkah kepada keluarga. Jadi di bulan 10 bulan Muharram, Asyura, yang biasanya nasi bini 100, naikin dah 105. Karena itu duit banget tuh Bang. Duitnya pas-pasan. Duit gak boleh lebih. Jangan kasih duit lebih. Agak laku. Agak laku. Lebih. Duit kurang juga agak laku kan ya. Duit yang pas. Kasihlah baca 100 ya 120. Ya. Buat berokok, buat rokok ini masih lo 120 lah. Rokok 20.000 yang mau kasih semua. Ya insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Ya. Man wasya'a ala iyalihi yawm Asyura wasya'allahu alaihi sa'ir sana. Barang siapa yang melapangkan nafkah kepada keluarganya pada hari Asyura, Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Jadi kalau ya gimana begitu juga, ya sudah biasanya lo beli apaan? Makan pribadi nih, para suami udah jangan gua kasih tuh bini. Mau asap 1 hari, apa mau Allah kasihkan selama 1 tahun? Pilih dulu. Ya, jangan pelit-pelit. Biasanya masaknya cuma segitu, ya tambahin. Kan buat kita juga.
bikin macam dah, pakai biar. Kenapa? Kita ingat ini hari Rasulullah, kita bersyukur pada Allah. Gitu. Ini bulan baik, hari baik, bulan baik, sudah. Kalau cerita kita kan surah banyak banget kejadian-kejadian, ya ada kisah-kisahnya. Oke, segini dulu silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ya mau saya percepat aja nih. Usaha kepala yatim itu kan sebagai bentuk kasih sayang kepada anak yatim tersebut. Apa yang kita ucapkan ketika itu? Doa apa? Tidak ada doa khusus yang kita ucapkan, tidak ada. Ya. Paling ya memang sebetulnya kan mengusap ini simbol saja, simbol kita mengusap anak yatim. Apa yang kita doakan lah yang terbaiknya. Pakai bahasa Indonesia, nggak ada, tidak ada doa yang dikhususkan untuk anak-anak itu. Allah yatim ya boleh. Ya Allah berikan hidayah, berikan ketenangan, kebahagiaan. Pada prinsipnya, selama kita berdoa kebaikan untuk orang lain, itu doa itu untuk kita. Kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, malaikat mendoakan kita. Selama kita sering banyak mendoakan orang lain, doa kita sering mendoakan orang-orang yang tidak ada. Dan itu yang paling dijawab. Yang paling menerima kalau kita berdoa orang yang kita tidak tahu. Kalau di sini, ya Allah panjangkan usia Isra'i. Apakah kita berdoa ini kita ikhlas atau apalagi dikasih berkat kan? Panjangkan Allah, semakin mantap lah, semakin gede berkat, semakin hebat gitu. Yang aku kecil agak, aku kecil aja gitu. Tapi di saat orang itu tidak ada dan orang itu tidak meminta apa-apa dan dia tidak tahu, kita doain. Kalau orang kita doain nggak tahu, kira-kira dia bagi apa ke kita? Yang kita doain ini nggak tahu, kita doain, dia bagi apa ke kita? Hah? Enggak, dia nggak tahu, dia bagi apa ke kita? Enggak, dia nggak tahu, nggak bakalan, nggak bagi apa-apa, dia juga nggak ngerti kok. Oh, dia kagak tahu, terima kasih gimana? Kita doain orang itu nggak tahu kita doain, pengaruh nggak dia apa kita? Kagak. Tetapi kita yang berpengaruh oleh malaikat didoain kita mereka berikan dia. Kita doain, doa saya ke Pak Masuri. Apa sih hebatnya saya Pak Masuri doain Pak Masuri? Apa lebihnya saya? Saya juga banyak dosa, tapi saya doain Pak Masuri, malaikat doain saya, lebih hebat mana? Malaikat. Jadi pengen didoain malaikat, Iya. doain orang, Doain orang, iya. doain orang lain, doakan kita ikhlas doanya maka malaikat. Jadi kan memang bahwa filosofi ya, beragama kita marifat kepada Allah ya begitu. Kita tidak usah berharap pada manusia. Kita berbuat baik saja kepada manusia, kita berbuat baik, nanti Allah yang akan berikan kebaikan itu. Kita semuanya seperti suatu kata, Allah akan bantu kita. Kita bantu orang, Allah yang akan bantu. Selama ini kalau kita bantu, kita berharap pada siapa? Cashback. Kita kan masih cashback. Pak Heru udah bantuin, bukan dia apa-apain. Semoga lagi dah. Udah nyumbang nama gue gak disebut. Akhirnya diundang. Kita kan masih begitu kan, masih hablum minan nasnya masih hitung-hitungan. Nggak ada cashback ngapain? Cuma ya bayar. Cuma lah. Ngomongin tapi gak ada terima kasih, gak ada urusan mau terima kasih mau tidak. Tapi kita berharapnya hebatan mana sekarang?
kekuatan doa kita hanya yang saya doain seberapa sih kekuatan hebatnya saya, gitu kan? Hebatnya kita berapa sih? Tapi kalau malaikat yang mendoakan, ada dosanya malaikat? Ada nggak? Nggak ada. Malaikat pernah berbuat salah pada Allah? Enggak. Nah, malaikat itu mendoakan kita. Sering-sering ya mendoakan orang kayak baik-baik aja ya Allah, ya Allah. Jadi kalau orang ada kesalahan, udah doain aja mudah-mudahan. Ada orang lebih jelek banget begitu apanya, ya, belum tentu akhirnya dia lebih buruk dari kita. Jangan lihat orang-orang sekarang ini gak bagus, lihat akhirnya. Jadi kita akhirnya berhusnuzon aja sama semua orang. Dia begini, ya insya Allah mudah-mudahan dia husnul khotimah. Gitu kan. Apakah menjamin kita husnul khotimah? Enggak. Nah kalau kita nggak menjamin diri kita, ya udah kita husnuzon aja sama orang. Mudah-mudahan dia husnul khotimah. Saya doakan kamu husnul khotimah. Malaikat, ya kamu juga husnul khotimah. Gitu. Ini yang untuk doa. Jadi doa itu ya sudah urusan kita kepada Allah. Ya Allah yang akan ganti semua. Masalah hati yang tahu siapa? Kita Allah. Itu masalahnya. Oke, silakan. Ada apa? Ya, silakan. Perhatikan yatim dan keluarga. Tadi yang dikatakan dari 100 itu di 101 itu. Mana yang diperlukan? Yang diperhatikan itu yatim dulu atau keluarga dulu? Yatim dulu atau keluarga duluan? Dalam konteks apa nih? Di bulan haram ini kan utamakan muliakan yatim dan keluarga. Yang awalnya kita kasih 100.000, 101.000, yang yatim untuk diperhatikan karena momennya di bulan Muharram ini. Yang kadang disampaikan Muharram itu dari rayanya anak yatim gitu. Nah, itu terkait untuk mengganti sesuatu itu mana yang diperlukan? Ini kondisinya udah kritis gitu ya. Nah, kita bicara kritis kan nih, kritis sudah nggak bisa lagi. Kalau bagi orang nggak bisa. Kalau emang bagi orang lain nggak bisa, ya keluarga dulu. Anfusakum wa ahlikum naro. Dalam kondisi kritis, keluarga dulu. Lagi gimana? Mau kondisi apa lagi? Keluarga dulu, diri dulu, gitu. Ya, diri dulu. Orang di pesawat aja, kalau ada musibah gitu kan, yang disuruh masukin ke masker siapa dulu? Anak dulu atau kita dulu? Kita dulu. Buat nolong ya. Masukkan kita baru anak, baru orang. Itu kuat besar. Nah kalau anak dulu, Mati gitu. dia hidup kita mati masalah kan. Jadi kita dulu baru anak. Kalau lihat pesawat, coba perhatikan. Dan nanti kalau jatuh masukkan ke situ. Karena apa? Diselamatkan kita dulu baru kita bisa nolong orang. Tapi kalau orang dulu kita nggak akan nolong masalahnya. Jadi selamatkan diri. Kalau memang kondisinya kritis banget dari pertama diri, keluarga. Setelah itu mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang melimpah, bisa semuanya. Kalau kita memberikan kepada keluarga, meluaskan untuk belanja keluarga, akan diberikan Allah melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Di bulan 10 Muharram kita luaskan 1 tahun kita dapat keluasan rezeki. Niatkan ya Allah, nih bilang nih, insya Allah, ya kan? Nih kita hanya berharap kita luaskan, Allah akan berikan keluasan sepanjang setahun. Istri juga harus tahu juga, pas kasih lebih udah berarti masalahnya yang
gocap dikantongin. Kalau besok enggak, habiskan hari itu, habisin mas semua nih. Sekarang kita makan lebih enak deh dibanding yang kemarin, gitu. Lebih luas lah. Anak-anak juga tumben nih ada ini. Ya, kalau bilang tumben ada ini kan tumben itu beda kan. Jadi emang ada hal yang terbuat tumben, ada spesial Pak. Di sebelum Muharram itu dibuat spesial, kita buat. Untuk siapa? Ya, diri kita juga. Ya, kita lakukan itu, kita makan untuk siapa? Diri kita. Untuk kita. Ya kita lagi. Ya gitu ya. Jadi tetap anfusakum Wa alaikum nar. Nah, baru orang lain, anak yatim. Kalau memang gak ada duitnya, ya doa. Paling tidak, kalau ya doa yatim, jangan rendah hati anak yatim, paling enggak. Kalau lebih kagak, bentak-bentak, merawatnya enggak, Masya Allah, gitu kan. Jangan begitu. Jadi walau tuqimul yatim. Jadi kita ini kebanyakan tidak memuliakan anak yatim di surat Al-Fajr itu. Jadi kalau kita dikasih rezeki apa? Kalau rezekinya makan, Allah ini. Jadi Allah dia begini, bukan karena bangga tuqimul yatim, bukan. Karena kau tidak pernah memuliakan anak yatim itu di surat Al-Fajr. 17, 18 ayatnya. Kita enggak muliakan lah. Jadi banyak itu. Jadi anak yatim ini ya. Kenapa? Tadi di bulan Muharram ini semakin banyak. Sebetulnya apakah hanya di bulan Muharram? Tidak. Ini perlu saya ingatkan, tidak di bulan Muharram. Ya. Kalau memang ada event-event, karena berbeda. Di saat ini, anak wakaf melihat Gaza kayak gini, makin miskin, nggak usah dulu lah, itu yatim aja. Kalau di Muharram itu yatim aja, nggak usah makin miskin kan, kayak event pokoknya begitu, karena istimewa. Ada berapa yatim juga anak yang jangan yang sudah balik, cari yang belum balik, kasih banyakan gitu, nggak apa-apa sedikit tapi banyak. Kita kan pengen banyak dulu, banyak yang dikasihkan sedikit isinya. Lebih banyak 10 tapi dapat 1 juta kan lumayan. Wah, tuh anak seneng banget itu. Ketimbang 100 dapatnya 100 orang dapat 100, 10 orang 1 juta. Sama kan nilainya. Ini yang perlu. Jadi memang kondisi-kondisi ini kita harus paham kapan anak yatim, kapan miskin. Yang perlu. Kayaknya saja mungkin yang bisa saya kenal lagi sekarang. Ya. Bayar utang dulu apa infak dulu? Ya, artinya ini hutang itu kan akan menjadi penyandra kita. Ya, lunasi dulu urusan kita. Allah itu maha baik. Ya Allah, saya mau infak tapi saya minta bayar utang dulu. Di depan Allah kita lo tahu dari dulu masuk pedang bayar dari ini. Kenapa sih biar orang lihat? Kalau Allah, jangankan kita infak, kita senyum aja sedekah. Senyum saja sudah sedekah. Jadi sedekah itu tidak perlu harus pakai uang kalau kita masih banyak utang. Beda kalau lu utang bakal usaha kredit. Ini kan susahnya. Agama melarang untuk utang. Ya kan? Kita berdoa untuk kita dijauhi dari utang. Tapi kita minjem utang. Sekarang banyak orang-orang kaya itu yang utang, usaha utang, banyak utang. Ya, utang pakai bunga lagi, ada. Itu yang berdatang oleh Ghazali. Ya, alhamdulillah.
azam pengen beli Allah, nanti udah dapat baru beli gitu kan. Ya Allah kredit berapa duit kredit? Pasti itu kenapa saya nggak mau kredit? Saya itu kalau total beli cash begini, kredit segini, udah banget, udah jadi lagi gitu kan. Jadi hutang dulu, ya bayarkan hutang, baru sedekah. Tapi uangnya itu cuma sedikit Mas Zafi, nggak menjangkau buat kita bayar utang. Ya kumpulin hutang dulu, berani bayar hutang. Sedikit taruh ya Allah, ini bakal bayar hutang. Nabung dulu waktu Nabung dulu tuh hutang diselesaiin gitu. Nah hutang kagak dibayar, yang sedikit kagak dikumpulin kapan selesainya? Gitu. Bisa azabna, fatawakal Allah. Azab ya Allah, ini duit cuma ada 2.000 nih, udah deh kalau bayar hutang lantar, hutang 200.000, 2 juta nggak apa-apa. Kalau 2.000 kali 1.000 kali juga 2 juta. Berpikirnya begitu kan? Ini 2.000, kita taruh 2.000 1.000 kali, selesai nggak 2 juta? 2 juta. 1.000 kali berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun lunas. Itu cuma 2.000 per hari. Apa aja sih? Cuma 2.000 per hari. Karena memang kita tidak pernah niat seniat-niatnya untuk seperti itu. kemauannya ya. Ya, kemauan. Ada niat. Sama bayar hutang kayak gitu. Jadi saya belajar dapat kiat begitu. Mau haji ya begitu. Mau apapun begitu. Diusahain. Kecuali emang kita punya aset, nggak usah lah. Punya aset, punya tabungan. Udah nggak usah pakai begitu. Dan apa taruh aja. Oke, sekarang ada lagi. Satu lagi Ustaz, Ya sekarang. ini pengalaman gitu Ustaz. Kita kan dilarang untuk menghardik Anak anak yatim. yatim. Saya punya pengalaman, saya keponakan itu memang anak yatim. Agak memang sudah berumur sekitar umur SMP gitu. Jadi kita itu seringkali memberi nasihat, memberikan kebutuhannya, jadi tetap aja dia nakal gitu. Bentak. Kita marahin gitu. Gimana Ustaz? Ya, kenapa dia nakal? Kan itu sudah SMP. Pernah nggak kita mulai dari dia kecil? Kapan dia yatimnya? Nah, sejak awal bapaknya nggak ada nggak yang memperhatikan orang itu? Yo ya, SMP ada yang nakal banget. Rata-rata anak yatim itu nakal. Rata-rata. Kenapa? Nggak ada yang ngawasin ya. Yang kasih sayang. Kalau bapak yang ngomong sama orang lain yang ngomong, didengerin nggak bapaknya? Bapak kan bukan hanya marah. Kalau bapak marah nggak mana? Kadang marah, kadang baik. Ya, kasih uang, habis kita marahin kita peluk lagi, dia begitu ya, oleh bapak. Beda. Makanya memang anak yatim itu berat di situ. Karena kurang kasih sayangnya dari awal. Nah, harusnya pas dia meninggal, kita keluarga memperhatikan. Nah, yang repot kan sudah jadi ya Pak Soleh ya. Udah jadi nakal, itu berat banget. Terlanjur. Satunya apa? Sudah minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Dia Allah kepada Allah. Kalau mau dapat kita beri Allah, ingat anak itu kita nangis minta sama Allah itu terkabul. Udah benar-benar belum kita terikat dengan anak yatim tersebut. Waktu kita minta itu, kita kan masih selewat aja kan. Banyak doa kita masih selayan pandang, selewat aja. Kita baca doa, tahu nggak artinya? Itu yang repot masalahnya. Kita hanya hafal, kita nggak tahu isinya. Makanya kita baca, ya baca aja ya, asal baca aja penting sah. Sholat itu sebetulnya doa semua. Waktu kita duduk di antara dua sujud, ada 8 proposal kita. Apa? 8.
Rabbil firli. Ampuni aku. Warham. Kalau ngomong Rabbil firli, kita kan Rabbil firli warhamni, itu lewat aja sudah. Ya. Pas Rabbil firli kita nggak usah terus kayak apa itu. Pas begini, Rabbil firli. Nanti itu jangan di sholat jamaah. Ya. Kelamaan ya. Ngapain sih lu? Itu kalau sendiri. Jadi kalau yang ada sendiri mau kayak apa silakan deh. Nah, kalau jamaah ya jangan terlalu lama juga. Saya tahu juga kalau saya harus kayak lama-lama gitu kan. Jadi Rabbil firli. Benar-benar coba ya Rabbil firli. Usah ngomong. Warham. Sayangi aku. Sekali-sekali deh sholat lagi itu. Tahajud Rabbil firli. Ingat dosa Rabbil firli. Maka kalau benar-benar diresapi, warhamni, wajib Baik. kalau kita kurang berzuki, rasa kurang juga dengan rezeki. Wah, apa? Itu dalam proposal. Kalau proposal kita lempar-lempar aja ya ada dari susah kan? Ya kalau orang bikin kegiatan proposal dilempar, nggak pernah nemuin yang punya, ya lewat. Coba temuin. Gak ada orangnya, cari kapan orangnya ada, datengin kumpul ngobrol, pasti gede nasi. Kalau enggak dia ketemu ya udah kakak yang punya rumah, udah kasih tuh cepet, besok balik lagi diambil, ya begitu aja udah. Karena cuma dilempar sama kita juga dalam sholat, kita hanya selain pandang. Mohon maaf, saya bicara begini, saya sudah belajar untuk diri saya, untuk belajar diri saya untuk bisa seperti itu. Begitu Pak Soleh ya. Jadi memang gimana kita sabar, doain aja deh. Jadi ada di sini sekali, ada dikenal ya, Arif Rahman Hakim, ya Dr. Arif Rahman Hakim. Dulu kalau di TV itu yang belajar bahasa Inggris, ya. Tapi sekarang dia suka ngomong, religiusnya sangat tinggi. Dia itu kalau ada murid-murid, saya belajar dari beliau, kalau ada murid masuk sekolah, dia begitu dan salamin semua, sampai dia berdoa, Allah ya dari salamin satu-satu. Jadi memang perlu itu kesabaran. Jadi anak itu juga ya kita ajak ngobrol, kita kasih duit sambil kita doain, malu kita doain lagi. Ayo. Sekeras-kerasnya anak kalau kita baik kami kasih duit juga nih, tolong punya apa? Tolong ya pelan-pelan, lama-lama dia ikut kita. Kemauan dia kita turutin, ya ayo. Ya mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa bersama-sama anak wakaf yatim, kita bisa bersama-sama peduli pada anak yatim. Mudah-mudahan kita nanti di surga anak wakaf yatim kayak gini sama Nabi, antara jari tengah dan telunjuk kita. Mudah-mudahan ala hazihi wa li kulli niyatin shalihah wa la hawla Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.